Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maulida dengan NIM 2441010400001. Dan juga yang terhormat Bapak Muhammad Yahya SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis SD atau MI. Pada kali ini saya akan presentasikan modul ajar Al-Quran Hadis yang telah saya susun untuk jenjang madrasah ibtidaiyah, khususnya kelas 3 fase B tahun ajaran 2026-2027. Fokus pembahasan pada modul ini adalah bab 5 yang berisi tentang indahnya membaca Al-Quran, yakni hukum bacaan qalqalah, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Modul ini ada 3 tujuan pembelajaran utama. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian qalqalah dan 5 hurufnya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan qalqalah sugro dan kubro. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempraktikkan bacaan tersebut dengan fasih dan benar dalam ayat Al-Quran. Pembelajaran ini juga diintegrasikan dengan profil lulusan Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, seperti menumbuhkan dimensi beriman dan bertakwa, bernalar kritis, serta berkeadaban, dan juga toleransi saat menyimak bacaan teman. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menerapkan pendekatan deep learning melalui 3 praktik pedagogis. Yang pertama, meaningful learning, yang kedua, joyful learning, dan yang terakhir, mindful learning. Selanjutnya, model yang saya gunakan yaitu cooperative learning dengan metode demonstrasi, diskusi kelompok berbasis LKPD, dan kuis interaktif untuk memanfaatkan teknologi digital. Pada proses pembelajaran di modul ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pada kegiatan awal dimulai dengan doa, motivasi tentang hadis, dan juga stimulasi digital yang berupa penayangan video murotal dari YouTube. Dan juga saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk memancing rasa ingin tahu siswa mengenai bunyi yang memantul. Yang kedua, kegiatan inti. Untuk pemahaman, saya akan mendemonstrasikan perbedaan qalqalah sugro dan kubro. Dan untuk pengaplikasiannya, di sini siswa akan dibentuk beberapa kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Dan kegiatan penutup, kita akan menyimpulkan materi bersama dan memberikan tugas tindak lanjut bersama orang tua. Untuk sistem penilaian dalam modul ini, saya membaginya ke dalam 3 tahapan asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, di mana pada asesmen diagnostik ini dilakukan di awal melalui tanya jawab lisan secara acak untuk pengetahuan awal siswa tentang tajwid. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi sikap dan diskusi kelompok di LKPD. Dan yang terakhir, asesmen sumatif. Nah, di akhir pembelajaran, siswa dapat membacakan beberapa ayat secara langsung untuk dinilai ketepatan hukum bacaan, kelancaran, dan kejelasan bunyi pantulannya. Demikian pemaparan mengenai modul ajar Al-Quran Hadis tentang hukum bacaan qalqalah yang saya susun. Dan juga terima kasih untuk Bapak selaku pengampu mata kuliah. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian tadi mungkin terdapat kekurangan atau salah kata. Untuk itu saya mohon maaf dan mohon arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.